Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali Bapak Ibu semua dalam rangka melanjutkan review terakhir ya di materi Nahwu 2. Ini agak berbeda dengan rencana semula. Yang kemarin saya bilang sorof ya, sorof 2. Nah, tapi setelah saya pikir ulang, bagusnya karena materi ini penting, nah kita selesaikan review Nahwu dulu. Nah, insya Allah Senin atau Selasa minggu depan kita akan lanjutkan sorof 2, insya Allah. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita hadiahkan semisal pahalanya buat segenap guru-guru kita, kemudian kepada segenap orang tua kita, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Semoga yang masih hidup disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan dalam kehidupan mereka semua, dan yang sudah wafat semoga diampuni dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan diberikan ke lapangan kubur ya. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi anggota atau peserta sekolah bahasa Arab ini, bagi yang ada keluarganya yang sakit atau mungkin peserta kita yang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Pada review terakhir hari Selasa malam kemarin, kita sudah sampai mereview pembahagian dari fi'il mabni ya, di mana kita sudah jelaskan bahwa fi'il mabni itu ada 3 jenis ya, Bapak Ibu. Nah, yang pertama kemarin ada fi'il madhi. Ya, fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau dengan segala bentuk pola dan perubahannya. Nah, kita sudah bahas kemarin. Nah, termasuk tasrifannya juga sudah ya. Nah, dia mempunyai 14 tasrif lughawi. Nah, sama dengan fi'il mudhari'. Nah, ini jenis jenis dari fi'il mabni yang pertama. Nah, perlu kita simpulkan di sini bahwa hukum fi'il madhi itu ada berapa, Bapak Ibu? Ada 3, ya. Dia mabni fathah, ya. Kapan dia mabni fathah? Ketika akhirnya tidak dihubungi oleh waw jamak dan dhamir rafa yang berharkat. Nah, itu nama fi'il madhi ketika itu mabninya mabni fathah. Nah, apa contohnya kemarin Bapak Ibu? Ja'a Muhammadun ya. Muhammad telah datang. Nah, gimana cara kita menganalisis ja'a? Ja'a posisinya fi'il, hukumnya mabni ya. Hukumnya mabni. Tanda mabninya apa di sini?
Fathah. Fathah. Ya, mabni fathah. Kenapa mabni fathah? Karena Karena dia fi'il madhi yang tidak dihubungi. Nah, bahasanya seperti ini, yang tidak dihubungi oleh waw jama' dan domir rafa yang berharkat. Bahasanya seperti ini ya. Kenapa dia mabni fathah? Karena dia fi'il madhi yang tidak dihubungi oleh waw jama' dan domir rafa yang berharkat. Oke. Nah, bisa ini Bapak Ibu? Jadi setiap fi'il madhi yang tidak ada waw jama' dan domir rafa yang berharkat, maka dia selalu mabni fathah. Ya, selalu mabni fathah. Oke, satu ini. Kemudian yang kedua apa? Mabni dhammah. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan fi'il madhi itu mabni dhammah? Ketika akhirnya dihubungi oleh waw jamaah. Nah, dihubungi oleh waw jama'. Ketika akhirnya dihubungi oleh waw jama'. Nah, apa contohnya Bapak Ibu? Ja'u misalnya ya. Ja'u. Ja'u apa arti ja'u? Ja'u ini apakah sudah kalam atau belum? Sudah. Sudah. Kenapa sudah kalam, Pak? Karena sudah terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, ja'u-nya sebagai fi'il, kemudian waw-nya sebagai fa'il. Apa arti ja'u? Mereka banyak laki-laki sudah datang. Nah, sekarang gimana cara analisis ja'u? Posisinya posisinya fi'il, hukumnya mabni. Ya, mabni. Tanda mabninya apa Bapak Ibu? Waw jamaah. Tanda mabninya dhammah. Oh, dhammah. Nah, mabninya itu harkat akhirnya apa gitu ya. Nah, itu maksudnya. Nah, tanda mabninya dhammah. Oke, kenapa dia mabni dhammah? Alasannya karena dia fi'il madhi yang dihubungi oleh waw jama'. Nah, gitu. Ya, karena dia fi'il madhi yang dihubungi oleh waw jama'. Nah, ini sudah berapa hukumnya? Sudah dua. Mabni fathah, kemudian mabni dhammah. Oke, kemudian yang terakhir mabni sukun. Ya, jadi fi'il madhi itu ada juga yang mabni sukun. Nah, kapan dia mabni sukun? Kapan Bapak Ibu? Ketika akhirnya dihubungi oleh domir rafa. Domir rafa yang berharkat. Domir rafa yang berharkat. Masih ingat apa maksud domir rafa yang berharkat ini? Domir rafa yang ada harkatnya gitu, ya. Maksudnya sama dengan itu. Nah, misalnya seperti ini. Jalastu. Apa artinya, Pak? Jalastu? Aku duduk. Aku duduk. Saya telah duduk, ya. Nah, di sini yang fi'il madhi itu yang mana, Bu? Jalas. Ya, jalas. Nah, kalau kita analisis jalas ini gimana nih? Posisinya fi'il, hukumnya mabni. Tanda mabninya apa, Bu? Sukun. Tanda mabninya sukun. Kenapa dia mabni sukun? Alasannya karena dia fi'il madhi yang dihubungi oleh domir rafa yang berharkat.
Nah, seperti itu. Nah, ini variasi bina dari fiil madhi. Jadi dia itu ada yang mabni fathah, kemudian ada yang mabni dhammah, kemudian ada juga yang mabni sukun. Nah, jadi kalau ketemu dengan fiil madhi, nah cara analisisnya seperti ini. Oke, kira-kira bisa dipahami, Bapak Ibu? Insyaallah. Nah, bisa ya? Oke, alhamdulillah. Nah, ini untuk fiil madhi ya. Nah, sekarang kita masuk fiil amar. Nah, fiil amar juga sudah kita bahas. Fiil amar itu kata kerja perintah untuk masa yang akan datang. Nah, idrib misalnya. Idrib, pukullah olehmu. Nah, kenapa untuk masa yang akan datang? Ya, karena pelaksanaan dari perintah itu kan setelah kita berbicara, kan? Nah, waktu setelah kita berbicara itu masuk masa yang akan datang. Nah, itu makanya disebut pada masa yang akan datang di sini. Kemudian il'ab, bermainlah kamu. Iftah, bukalah. Kemudian unzur, lihatlah. Nah, ini semuanya disebut dengan fiil amar. Nah, kemarin sudah kita bahas juga kenapa fiil amar itu polanya beda-beda. Ada yang il'ab, ada yang unzur, ada yang idrib. Ya. Nah, jawabannya apa, Bapak Ibu? Kenapa beda-beda seperti ini? Dari fiil mudhari. Karena fiil amar itu terambil dari fiil mudhari. Nah, itu yang membuat kenapa harkatnya itu berubah-ubah. Dia tidak dalam satu pola ya. Polanya beda-beda. Kenapa? Ya karena pola fiil mudhari itu juga berbeda. Nah, gimana cara bikin fiil amar kemarin? Pertama, dia diambilkan dari fiil mudhari, mukhatab dan mukhatabah. Oke. Tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna. Nah, jadi fiil amar itu bahan dasarnya hanya 6 ini saja. Fiil mudhari, mukhatab dan mukhatabah. Nah, langkah pertama gimana Bapak Ibu? Langkah pertama jazamkan akhir fiil mudhari. Nah, tadribu jazamkan karena dia sahih akhir, maka tanda jazamnya sukun. Tadrib. Oke, kemudian yang kedua buang huruf mudharaahnya. Tadrib, buang taknya. Maka berubah menjadi drib gitu ya, nggak bisa dibaca dia. Oke, karena tidak bisa dibaca, maka tambahkan hamzah wasol di awal. Nah, maka dia menjadi masih belum bisa dibaca. Masih belum. Nah, supaya bisa dibaca, harkati hamzah wasol sesuai dengan harkat ain fiil mudhari'nya. Nah, ketentuannya apa? Jika ain fiil mudhari'nya dhammah, maka hamzah wasalnya juga dhammah. Tapi kalau ain fiil mudhari'nya fathah atau kasroh, maka hamzah wasalnya adalah kasroh. Nah, itu ketentuannya. Nah, sehingga drib di sini hamzah wasalnya kita kasih apa, Bapak Ibu? Drib. Kita kasih kasroh atau dhammah? Kasroh. Kenapa kasroh? Karena ain fiilnya kasroh. Mana yang ain fiil di sini? Dot, ro atau ba? Ro ya. Nah, dalam ilmu shorof kita sudah bahas kalau sulasi mujarrad itu anggota fiilnya itu ada fa fiil, ada ain fiil, kemudian ada lam fiil. Nah, jadi yang ain fiil di sini adalah ro, huruf yang di tengah. Nah, sehingga fiil amar dari tadribu ini adalah idrib. Nah, idrib. Nah, seperti itu ya. Nah, ini cara untuk membuat fiil amar. Oke, kira-kira bisa Bapak Ibu?
Bisa ya? Gampang insya Allah. Insya Allah. Tanzuru. Apa fi'il amar tanzuru? Unzur. Tanzuru. Jazamkan akhirnya. Tanzur. Kemudian buang huruf mudhoro'ahnya. Berarti menjadi nggak bisa dibaca. Nggak bisa dibaca ya. Karena tidak bisa dibaca, tambahkan hamzah wasol di awal. Karena masih belum bisa dibaca. Kemudian yang keempat, harkat di hamzah wasol sesuai dengan harkat ain fiil. Karena ain fiilnya dhammah, maka hamzah wasolnya juga dhammah. Nah, itu makanya fiil amar dari tanzuru itu adalah unzur. Nah, unzur. Oke. Nah, kemudian taro. Nah, taro langkahnya hanya ada 2 ya. Taro, jazamkan akhirnya. Jadi apa dia, Bapak Ibu? Taro. Nah, taro ya. Karena taro yang fiil mudhari ini adalah fiil mudhari mu'tal akhir. Nah, sehingga ketika dia dijazamkan, tanda jazamnya itu adalah hazaf huruf ilat. Nah, sehingga dia menjadi taro. Oke. Nah, kemudian langkah kedua apa? Hilangkan huruf hazafkan huruf mudhoro'ah, maka menjadi ro. Nah, kemudian langkah ketiga apakah masih butuh? Tidak lagi. Kenapa tidak, Bu? Karena sudah bisa dibaca. Nah, jadi langkah ketiga dengan keempat itu kita terapkan kalau setelah membuang huruf mudhoro'ahnya, nah kata itu tidak bisa dibaca. Tapi kalau dia sudah bisa dibaca setelah membuang huruf mudhoro'ahnya, nah itu tidak perlu lagi menambahkan hamzah wasal di awal. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diterapkan. Oke, kemudian ciri-ciri fi'il amar. Nah, kemarin sudah juga dia mengandung makna perintah. Ya. Kemudian dia bisa dihubungi ya muannas mukhatabah. Nah, apa itu ya muannas mukhatabah, Bapak Ibu? Ya yang menunjukkan makna perempuan. Nah, jadi kalau kita memerintah perempuan, maka di akhir fi'il amar itu harus ditambahkan ya sukun. Ya, yang namanya ya muannas mukhatabah. Nah, idrib berubah menjadi idribi. Ya, idribi. Kalau unzur, lihatlah olehmu laki-laki ya. Kalau pengen memerintah perempuan, unzuri. Ya. Kemudian iftah, apa arti iftah? Bukalah olehmu laki-laki ya. Nah, sekarang kalau pengen merintah perempuan, iftahi. Ya, pakai ya muannas mukhatabah. Nah, ya yang di akhir fi'il amar ini namanya adalah ya muannas mukhatabah. Nah, itu ciri yang kedua ya. Kemudian fi'il amar itu punya 6 tasrif lughawi. Ya, dia punya 6 tasrif lughawi. Nah, berbeda dengan fi'il madhi dan mudhari'. Kalau madhi dan mudhari' itu ada 14 ya. Kalau tasrif fi'il amar ini hanya ada 6 saja. Nah, misalnya idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Oke. Kita ulang Bapak Ibu. 1, 2, 3. Idrib. Idriba. Idribu. Oke. Idriba. Idribna. Oke, sekarang iftah. Iftaha. Iftahu. Oke. Iftahna. Ya, iftahna. Sekarang unzur.
Unzur. Unzuru, unzuri, unzura, unzurna. Ya, unzurna. Nah, jadi seperti ini. Tasrif lughawi fil amar itu hanya ada 6 ini. Ya. Oke. Kemudian fil amar juga bisa dihubungi oleh nun taukid saqilah. Nah, masih ingat nun taukid saqilah itu nun tasydid ya. Nun tasydid di akhir fiil amar yang berfungsi untuk memperkuat ya, memperkuat atau meyakinkan kata itu ya, meyakinkan kata itu, meyakinkan makna dari kata itu ya. Nah, makna dari kata itu. Nah, itu yang disebut dengan fiil nun taukid sakilah. Nah, nun taukid sakilah ini dulu pernah juga atau bisa juga masuk ke fiil mudhari'. Nah, sama juga dengan itu, maka ke fiil amar juga bisa. Nah, cuma ya tasrifannya hanya ada 6 saja. Nah, gimana fiil amar kalau dimasuki nun taukid sakilah? Nah, ini dia. Idribanna, idribani, idribunna. Idribinna, idribani, idribnani. Ya, idribnani. Oke. Sekarang iftah. Gimana jadinya, Bapak Ibu? Kita tasrif bersama. Iftah. Iftahanna. Ni. Iftahunna. Ya, iftahunna. Oke, terus. Iftahinna. Iftahani. Nah, iftahnani. Ya, iftahnani. Oke, jadi itu iftah ya, untuk iftah. Nah, sekarang unzur. Gimana dia kalau unzur? Unzuronna, unzuroni, unzurunna. Oke, terus unzurinna, unzuroni, nah, unzurnani. Ya, unzurnani. Nah, itu ya. Nah, itu cara mentasrifkan fiil amar yang dihubungi oleh nun taukid sakilah. Nah, jadi makna fiil amarnya ini sangat tegas. Berbeda dengan idrib ya. Misalnya kalau idrib, pukullah. Nah, ini hanya perintah yang biasa saja. Perintah biasa yang tidak terlalu serius ya. Nah, tapi kalau di ucapan pertama orang yang kita perintah masih biasa-biasa saja, maksudnya dia belum melakukan apa yang kita perintah, nah, tambahkan nun taukid di belakangnya. Idribanna. Nah, jadi kalau sudah menambahkan nun taukid di di akhirnya, nah itu artinya perintah kita itu benar-benar kuat, ya, benar-benar serius. Perintah keras. Nah, perintah keras. Ya. Jadi orang yang mendengarkan kalau dia paham dengan bahasa Arab, nah dia tahu, waduh, ini perintahnya sudah sangat keras nih. Saya harus mengerjakan langsung nih. Tapi kalau perintahnya biasa, nah, kalau orang yang orangnya yang patuh gitu ya, misalnya merintah anak misalnya, kalau anaknya patuh ya cukup dengan idrib saja. Tapi kalau anaknya susah diperintah, ya terpaksa kita menggunakan jurus nun taukid sakilah. Atau ya kalau perintah kita itu agak sedikit tegas, kita bisa menggunakan nun taukid khafifah. Kalau nun taukid khafifah ini nun sukun ya yang berada di akhir fiil amar yang tujuannya sama dengan Tujuannya sama dengan nun taukid
sakilah. Cuma kekuatan maknanya itu berada di bawah nun taukid sakilah. Nah, bagaimana bentuk fi'il amar ketika nyambung dengan nun taukid khafifah? Nah, ini hanya ada 3 saja. Ya, hanya ada di mufrad mukhatab, kemudian jamak mukhatab, kemudian mufrad gimana ini? Mufrad mukhatabah. Ya, mufrad mukhatabah. Oke. Jadi apakah mungkin fi'il amar kita sambungkan dengan nun taukid khafifah kalau dalam bentuk musanna mukhatab? Tidak mungkin. Ya, tidak ada bahasanya. Ya, tidak ada bahasanya. Jadi kalau kita ingin memerintah 2 orang laki-laki, tapi perintahnya itu tegas, berarti kita langsung menggunakan nun taukid sakilah. Atau mungkin nggak kita memerintahkan dengan nun taukid khafifah banyak perempuan yang di sini? Tidak mungkin. Nah, caranya gimana? Kalau kita pengen memerintah tegas, tapi dengan menggunakan fi'il amar, gimana caranya? Langsung dengan nun taukid sakilah. Nah, jadi nggak ada perintah yang sedang itu nggak ada untuk jamak mukhatabah dan musanna mukhatabah. Nah, jadi langsung perintah tegas saja pakai nun taukid sakilah. Oke, sekarang idriban ya. Kita baca bersama Bapak Ibu. Idriban 1 2 3. Idriban. Idribun. Idribin. Oke, sekarang unzur. Unzurin. Oke, sekarang alim. Ajarkanlah. Alim. Fi'il amar dari allama. Allimun. Allimin. Nah, gitu ya. Alliman, allimun, allimin. Oke, sekarang akrim. Muliakanlah. Akriman. Akrimin. Oke, sekarang yang sudah kita bahas juga qatil. Perangilah misalnya. Qatil. Qatilan. Qatilin. Nah, seperti itu ya. Kalau dengan nun taukid sakilah, qatil. Qatilanna. Qatilani. Qatilunna. Qatilinna. Qatilani. Nah, qatilnani. Ya, qatilnani. Oke, alim. Allimanna. Allimani. Oke, terus. Allimunna. Oke, terus. Alliminna. Allimani. Allimnani. Nah, apa bedanya alim dengan allimanna? Kalau alim gimana Bapak Ibu? Apa mana alim? Kalau alim itu ajarkanlah. Nah, itu perintahnya bahasa basi aja ya. Alim. Nah, alim. Nah, ajarin dong. Itu bahasa basi. Tapi kalau pengen serius gimana, Bu? Agak serius. Aliman. Kalau agak serius berarti nun taukid khafifah. Berarti aliman. Ya, aliman. Aliman. Oke. Tapi kalau benar-benar serius,
Al-mana. Alimanna. Ya, pakai nun taukid sakilah. Nah, seperti itu. Ya, alim, aliman, alimanna. Oke, nah ini bentuk tasrif dari fi'il amar. Ya, nanti Bapak Ibu kalau ketemu di Quran yang perintahnya seperti ini, nah itu nanti bisa dibaca tafsirannya. Kira-kira apa titik tekannya gitu ya? Kenapa Allah dalam ayat itu menambahkan nun taukid sakilah? Nah itu nanti kalau dibaca tafsirannya, nah itu ada tambahan makna yang muncul ketika perintah itu dengan menggunakan nun taukid. Nah, Ustadz, ya. Oh iya Bu, silakan Bu. Kita tolong berikan contoh untuk makna qad dan nun sakila itu dalam kalimat untuk perbedaannya, penempatan gitu. Kan sama-sama tambah sama-sama mempunyai makna meyakinkan kan itu kan? Iya. Ya. Yang contohnya bagaimana? Qad sama nun sakila itu Oh ya, oke baik. Kalau qad ya, qad itu dia baru bermakna baru mengandung makna taukid kalau dia masuknya ke fiil madhi, Bu. Ya, kalau dia masuknya ke fiil madhi, misalnya kita ingin memberitakan kepada seseorang qad misalnya qad jaa atau qad misalnya apa? Misalnya pelajaran sudah mulai misalnya qad bada'a al-ustad misalnya ya. Al-ustad ad-darsa. Oke. Nah, apa bacanya? Qad bada'al ustadza atau ustadzi. Oh. Kira-kira sebagai apa ustadz di sini, Bu? Maf'ul. Nah, maf'ul atau fa'il? Qad bada'a. Nah, sebagai fa'il. Sebagai fa'il dari bada'a ya. Yang memulai itu siapa? Yang memulai itu siapa? Ustadznya. Berarti ustadzu. Ya. Nah, terus ad-darsi atau ad-darsu? Darsa karena dia maf'ul bih. Oke. Misalnya kita punya teman ya. Dia masih di kantin di misalnya jam 8:30 pagi. Padahal mungkin ustadznya agak telat ya. Ustadznya agak telat, kemudian ada temannya bilang, Ustadz udah mulai, udah masuk kelas. Tapi temannya yang di kantin ini nggak percaya sama temannya. Ya, dia nggak percaya sama temannya. Masa ustadznya sering telat kok. Nah, dia lanjut aja di kantin. Nah, temannya ini merasa, waduh, ini gimana caranya meyakinkan teman saya ini? Nah, cara meyakinkan itu kalau menggunakan fi'il madhi, nah, dia tambahkan qad di awalnya, Bu. Qad bada'al ustadzu ad-darsa. Ustadz sudah mulai mengajar. Jadi kalau kamu pengen masuk, ya sekarang langsung masuk. Nah, jadi kalau dia sudah menggunakan qad, ya, menggunakan qad, berarti ungkapan ini sudah benar-benar terjadi. Ya, ungkapan ini diungkapkan dalam nada yang sangat serius. Nah, gitu. Ini kalau intinya qad itu fi'il madhi dan kalau nun sakil itu fi'il amr gitu ya. Nah, iya Bu, ya. Nah, kalau qad itu untuk fi'il madhi, tapi kalau nun taukid sakilah ataupun nun taukid khafifah ini untuk fi'il amar dan fi'il mudhari'. Ya. Nah, fi'il mudhari' juga bisa, Bu. Ya, fi'il mudhari' juga bisa. Misalnya kalau fi'il mudhari'. Misalnya kita menggunakan bada'a yabda'u, ya. Bada'a yabda'u. Bada yabda'ul ustad ad-darsa. Nah, apa artinya ini? Yabda'u. Ustad sedang mengawali atau memulai
Pelajaran. Yabda'ul ustadzu ad-dars. Nah, ini temannya bilang seperti ini. Yabda'ul ustadzu ad-darsah. Ustadz telah atau sedang mulai mengajar atau sudah sedang memulai pengajaran gitu ya. Nah, teman yang di kantin tadi gimana, Bu? Dia masih biasa saja. Enggak percaya. Kalau enggak percaya, teman yang memberikan khobar ini gimana caranya? Dia tambahkan nun taukid khafifah. Nah, khafifah dulu. Dia cicil ya. Nah, yabda'u kalau ditambahkan nun taukid khafifah jadi apa dia? Ya bedaan. Ya badaan al ustadzu ad-darsah. Nah, ya badaan. Ya badaan bacaannya. Ya badaan. Berarti nun ini nun taukid apa, Bu? Taukid khafifah. Nun taukid khafifah. Nah, jadi fi'il mudhari kalau dimasuki nun taukid khafifah, nah itu akhir fi'il mudhari'nya itu mabni nanti ya, mabni fathah dia. Ya badaan. Ya, akhir fi'il mudhari'nya itu fathah. Ya badaan al-ustadzu ad-darsah. Oke. Teman yang tadi di kantin masih aja, biasa aja dia. Nah, kira-kira langkah terakhir gimana? Tambahkan nun taukid sakilah. Ya bada'annal ustadzu ad-darsah. Nah, seperti ini. Nah, ini ungkapan yang sudah sangat-sangat serius. Kalau seandainya masih nggak mau, dia gimana? Ini anaknya pemalas betul ini. Nggak percaya gitu. Nah, gimana? Ditambah lagi dengan lam taukid. Nah, lam taukid itu gini, Bu. Ada lagi lam taukid namanya. La yabda'annal ustad ad-darsah. Nah, lam yang di awal ini namanya lam taukid. Dia tidak merubah akhir fi'il mudhari', tapi dia memunculkan makna taukid yang lebih kuat. Ya, dari sekedar nun taukid sakilah. Nah, la yabda'annal ustadzu ad-darsah. Ini lam taukid udah dibahas belum? Belum kayaknya. Ini hanya ini aja, Bu, selingan saja. Ya. Oh iya. Sekarang saya jelaskan ya. Jadi lam taukid itu adalah salah satu alat untuk mempertegas ungkapan yang mana dia tidak mempunyai efek terhadap akhir kalimat setelahnya. Nah, itu namanya lam taukid. Ya, lam taukid. Nun di atasnya lagi ya? Ya, lebih kuat lagi nih. La yabda'anna. Ya, la yabda'annal ustadzu ad-darsah. Masih belum percaya. Kira-kira gimana caranya? Tinggalin. Ini ditinggalin aja ya. Tapi masih bisa sih, Bu. Kita menggunakan adat gini. Wallahi. Saya bada'annal ustad ad-darsah. Nah, kita gunakan fasilitas taukid yang selanjutnya. Nah, ini sudah puncaknya. Nggak ada lagi nih yang di atas ini. Wallahi. Apa itu wallahi? Demi Allah. Demi Allah. Menggunakan huruf qasam ya. Kita bersumpah. Wallahi la yabda'annal ustadzu ad-darsah. Nah, seperti ini. Nah, ini penggunaannya, Bu, dalam kalimat. Jadi tinggal nanti kita tambahkan adat taukidnya sesuai dengan tingkat keengkaran dari pendengar kita itu. Kalau dia orangnya patuh-patuh saja, nah cukup seperti ini. Ustadz udah mulai, masuk. Nah, dia langsung percaya itu. Tapi kalau yang sangat-sangat pemalas gimana? Nah, seperti ini. Wallahi la yabda'annal ustadzu ad-darsah. Nah, kira-kira seperti itu, Bu Ningsi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Ada yang lain silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang ragu. Belum kayaknya ya. Oke, kita lanjut dulu.
Nah, sekarang hukum fi'il amar. Ya. Kalau hukum fi'il madhi tadi ada berapa, Bapak Ibu? Ada Ada 3. tiga. Ya, ada mabni fathah, mabni dhammah, kemudian mabni sukun. Nah, sekarang fi'il amar, ya, fi'il amar itu hukumnya ada berapa? Nah, ini dia. Fi'il amar selalu dimabni sesuai dengan apa fi'il mudhari'nya dijazamkan. Nah, jadi dalam arti kata, tanda mabni fi'il amar itu sesuai dengan apa tanda jazam dari fi'il mudhari'nya. Nah, kira-kira bisa dipahami nggak bahasanya? Oke, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Jika fi'il mudhari'nya dijazamkan dengan sukun, maka fi'il amarnya dimabni di atas sukun. Misal, ada fi'il amar tadi kan idrib. Ya, idrib al-hajar. Ya, pukullah olehmu akan batu itu. Oke. Idrib al-hajar. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Idrib. Ya, kalau kita analisis posisinya sebagai apa? Sebagai fi'il ya. Oke. Hukumnya Mabni. mabni. Tanda mabninya Sukun. Nah, ingat di sini tanda mabninya sukun. Ya, sukun. Ya, mabni sukun. Nah, kenapa dia mabni sukun, Bapak Ibu? Karena fi'il mudhari'nya. Nah, coba kita cari asal idrib ini apa? Idrib. Asalnya apa? Tadribu ya. Asalnya adalah tadribu. Ya, baik Pak. Tadribu. Jazamkan tadribu. Jadi apa dia? Tadrib. Berarti tanda jazamnya apa, Bu? Sukun. Sukun. Nah, sehingga karena fi'il mudhari'nya dijazamkan dengan sukun, maka tanda mabninya adalah sukun. Nah, gitu. Jadi fi'il amar itu dimabni dengan apa fi'il mudhari'nya dijazamkan. Nah, itu bahasanya. Oke. Berarti tanda jazam idrib adalah sukun. Alasannya apa, Bu? Karena dia fi'il amar. Nah, karena dia fi'il amar yang cukup di sini dikasih sahih akhir, Pak. Ya, karena tadrib ini kan fi'il mudhari sahih akhir kan? Iya. Nah, jadi istilah sahih akhir itu juga kita tempelkan di fi'il amarnya. Berarti dia kenapa sukun tanda jazamnya? Karena dia fi'il amar yang sahih akhir. Oke, bisa dipahami kira-kira? Insya Allah. Nah, jadi saya ulangi, tanda mabni fi'il amar itu apa? Sesuai dengan tanda jazam fi'il mudhari'nya. Ya, sesuai dengan tanda jazam fi'il mudhari'nya. Oke, nah ini satu. Ya, ini satu. Kemudian yang kedua, jika fi'il mudhari'nya dijazamkan dengan hazaf nun. Nah, ingat, fi'il mudhari apa yang dijazamkan dengan hazaf nun? Sahih akhir, mu'tal akhir, atau af'alul khamsah? Sahih akhir. Sahih atau mu'tal akhir, Pak? Mu'tal akhir. Kalau hazaf nun, fi'il yang fi'il yang 5 ya. Kalau hazaf nun, fi'il yang 5 berarti. Oke, jika fi'il mudhari'nya dijazamkan dengan membuang nunnya, maka fi'il amarnya dimabni dengan hazaf nun. Oke, misal seperti ini. Idribu al-hajara. Ya, apa arti idribu al-hajara? Pukullah oleh kalian batu itu. Nah, batu itu. Idribu al-hajara. Oke. Sekarang kira-kira idribu ini mabni apa dia, Bapak Ibu? Mabni sukun. Mabni sukun atau mabni
dengan membuang huruf nunnya. Nah, coba kita analisis ya. Idribu posisinya فعل fi'il. Oke, hukumnya مبني mabni. Tanda mabninya apa, Bu? Nah, tanda mabninya hazaf nun. Hazaf. Ya, hazaf nun. Kenapa hazaf nun? Kenapa hazaf nun? Karena dia fi'il amar. Karena dia alasannya karena dia fi'il amar Ya, Amar. ya yang dihubungi oleh waw jamak. Waw jamak. Ini kan idribu wawnya ini kan waw jamak. Allah jamak. Ya kan? Nah, jadi dia dimabni dengan membuang nunnya. Oke, idribu. Kira-kira asalnya apa ini Bapak Ibu? Idribu. Buna. Apa asalnya Pak? Tadribuna. Tadribuna. Tribun. Nah, tadribuna. Karena tadi konsep awal kita, fi'il amar itu terambilkan dari fi'il mudhari. Nah, berarti idribu asalnya adalah tadribuna. Nah, sekarang jazamkan. Apa tanda jazam tadribuna, Bapak Ibu? Hazaf nun. Nah, hazaf huruf nun. Nah, sehingga tanda mabni fi'il amarnya adalah dengan hazaf nun. Hazaf nun. Waw jamak. Itu. Ya, wawnya ini adalah waw jamak. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Idribu al-hajara. Berarti idribu posisinya fi'il, hukumnya mabni, tanda mabninya hazaf nun. Ya. Kenapa hazaf nun? Karena dia fi'il amar yang dihubungi oleh waw jamak. Ya, waw jamak. Oke, ini yang kedua. Sekarang yang terakhir. Jika fi'il mudhari'nya dijazamkan dengan hazaf huruf ilat, ya, berarti fi'il mudhari' apa itu, Bapak Ibu? Tanda jazamnya hazaf huruf ilat. Berarti fi'il mudhari' mu'tal akhir. Maka fi'il amarnya dimabni di atas hazaf huruf ilat. Nah, contoh ya. Misalnya irmi bakran. Apa arti irmi? Lemparlah atau lemparilah olehmu si bakar itu. Nah, irmi. Kira-kira fi'il amar dari apa dia, Bapak Ibu? Dari fi'il tarmi ya. Roma yarmi. Nah, karena dia fi'il amar terambilkan dari mudhari yang mukhathab, berarti irmi ini asalnya adalah tarmi. Oke. Jazamkan tarmi. Jadi apa dia? Jazamkan. Berarti Tarmi. Nah, tarmi saja. Ya, tarmi. Tanda jazamnya adalah dengan membuang huruf ya-nya. Nah, huruf ilatnya. Nah, sekarang kalau kita analisis irmi, ya, irmi posisinya sebagai fi'il, hukumnya mabni, tanda mabninya hazaf huruf ilat. Kenapa hazaf huruf ilat, Bu? Ya, itu huruf ilat. Ya, karena fi'il mudhari'nya dijazamkan dengan hazaf huruf ilat. Oke, alasannya di sini karena dia adalah fi'il amar yang dihubungi. Nah, fi'il amar Hazaf huruf ilat. Yang mu'tal akhir. Nah, gitu aja ya. Kalau tadi kan fi'il amar yang sahih akhir. Ya kan? Nah, berarti di sini karena dia fi'il amar yang mu'tal akhir. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi fi'il amar itu mabninya ada berapa? Atau hukumnya ada berapa, Bapak Ibu? Kalau kita simpulkan. 3. Ada 3 juga. Ada yang mabni sukun. Kemudian ada yang mabni
hazaf nun, Hazaf nun. ya. Kemudian yang ketiga ada yang mabni dengan hazaf huruf ilat. Nah, gitu ya. Sama dengan fi'il madhi tadi. Kalau fi'il madhi ada 3 juga. Ada mabni dhammah, mabni fathah, mabni dhammah, dan mabni sukun. Nah, seperti ini. Kira-kira ada yang ragu, Bapak Ibu? Silakan. Nah, sekarang saya contohkan ini. Wakina azaban nar. Oke, wakina azaban nar. Nah, yang akan kita analisis adalah ya azaban nar. Oke. Nah, sekarang qi, ya, qi. Masih ingat kemarin kita sudah proses dia dari asalnya? Qi, ya. Kalau kita PHTA kan gimana, Bapak Ibu? Qi, posisinya fi'il. Oke, hukumnya mabni. Tanda mabninya hazaf huruf ilat. Hazaf huruf ilat. Kenapa hazaf huruf ilat? Karena dia adalah fi'il amr yang Karena dia fi'il amar yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Nah, gitu ya, Bu ya. Karena dia fi'il amar yang mu'tal akhir. Masih ingat qi ini asalnya apa, Bu, kemarin? Fi'il amr. Nah, qi itu fi'il amar, Bu. Qi itu sudah fi'il amar. Nah, apa asal qi? Nah, ini dia. Jadi qi itu asalnya taqi. Ya. Waqa yaqi. Kemudian kita tasrif menjadi mukhatabnya taqi. Oke. Caranya jazamkan akhirnya. Taqi, jazamkan. Berarti berubah menjadi taqi. Oke. Kemudian buang huruf mudharaahnya. Maka berubah menjadi qi. Nah, sudah selesai. Karena sudah bisa dibaca, maka langkah ketiga dan yang keempat itu tidak usah. Oke, seperti itu. Ya, waqina, qi-nya itu posisinya fi'il. Kemudian hukumnya mabni, tanda mabninya hazaf huruf ilat. Alasannya karena dia fi'il amar yang mu'tal. Oke, seperti itu ya. Nah, mana fa'il dari qi, Bapak Ibu? Fa'ilnya itu domir mustatir. Domir anta mustatir. Nah, domir anta mustatir. Ingat, fi'il amar itu kalau dia tunggal, mufrad mukhatab, maka fa'ilnya selalu anta mustatir. Ya, anta mustatir. Nah, kalau kita jadi di dalam qi ini ada anta yang disembunyikan. Kalau anta ini kita analisis gimana, Bu? Oke, anta posisinya fa'il. Oke, hukumnya mabni. Oke, terus tanda mabni anta Fathah. Mabni fathah. Alasannya apa, Bu? domir rofa takdir munfasil mustatir. Nah, gitu ya. Karena dia anta ini domir rofa munfasil mustatir. Oke, kenapa dia disebut domir rofa anta? Posisi fa'il. Karena posisinya sebagai fa'il. Kenapa disebut munfasil? Terpisah. Karena terpisah dengan kata sebelumnya. Oke, kenapa disebut mustatir, Pak? Enggak nampak. Karena tidak kelihatan. Nah, di sini kelihatan, Pak. Karena saya tuliskan ya. Karena saya tuliskan aslinya tidak ada itu. Ya, domir anta ini tersembunyi di dalam qi. Oke, dan jagalah olehmu ya Allah na. Nah, berarti na sebagai apa di sini? Kalau kita analisis.
Na posisinya sebagai Maf'ul bih. maf'ul bih. Oke, hukumnya Mabni. mabni. Tanda mabninya Fathah. Sukun. sukun atau fathah? Mana yang benar? Nah, lihat akhirnya ya Bu ya. Nah, akhirnya adalah sukun. Karena alif ini kan tidak pernah berharkat. Nah, kondisi huruf yang tidak berharkat itu namanya sukun. Ya, berarti dia mabni sukun. Mabni sukun. Alasannya apa ini? Nah, karena dia dhamir nasab, dhamir nasab, muttasil atau munfasil? Muttasil. Muttasil baris. Baris. Oke. Kenapa kita sebut dhamir nasab? Nah, ini. Karena dia posisinya Karena maf'ul bih. dia sebagai maf'ul bih. Kenapa kita sebut muttasil? Karena penulisannya nyambung dengan kata sebelumnya. Kemudian kenapa kita sebut baris? Terlihat. Karena dia terlihat. Nah, kalau sudah belajar semua gampang ya. Insya Allah bisa semua. Nah, sekarang azaba. Kira-kira sebagai apa, Bu? Dan jagalah olehmu ya Allah kami dari azab api neraka. Berarti azaba sebagai apa? Nah, dia sebagai maf'ul bih yang kedua dari qi. Nah, dia maf'ul bih yang kedua dari qi, Bu ya. Berarti azaba, oke, kalau kita analisis posisinya Maf'ulun bih. nah, maf'ul bih kedua. Sekaligus jadi apa dia? Ada sampingannya nggak azaba? Mudhof. Ah, dia sebagai mudhof. Kenapa dia mudhof, Bu? Ada mudhof ilaih. Karena ada mudhofun ilaih setelahnya ya. Ada benar. Dan mudhof itu tidak boleh bertanwin. Nah, itu makanya azaba tidak boleh dibaca azaban. Ya, tapi azaba. Oke. Posisinya maf'ul bih kedua, hukumnya Fathah. nasab. Oke, nasab. Tanda nasabnya fathah. Kenapa fathah? Isim mufrad. Isim mufrad. Nah, karena dia isim mufrad. Oke, terakhir an-nari. Posisinya sebagai Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Kenapa mudhafun ilaih, Pak? Karena didahului oleh mudhaf tadi kan. Mudhafun ilaih. Terus hukumnya mabni. Jar. Nah, mudhafun ilaih an-nari. Jar atau khafat ya. Boleh jar atau khafat. Oke, tanda jarnya apa, Bu? Kasroh. Kenapa kasroh? Isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Oke, udah. Kita sudah analisis doa yang sering kita baca ya. Waqina azabannar. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu setelah ini semua doa yang dibaca analisis saja. Analisis saya semuanya. Jadi pas kita doa kita paham apa yang kita minta ya. Nah, seperti itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nah, nanti sebelum tidur mungkin Bapak Ibu analisis Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, yang akhirnya kan sudah ini. Tugas Bapak Ibu yang awalnya ya. Nah, nanti sebelum tidur bisa insyaallah. Oke, ini jenis yang kedua dari fi'il mabni, yaitu fi'il amar. Nah, sekarang yang ketiga ya, fi'il mabni yang ketiga adalah fi'il mudhari yang dihubungi oleh nun niswah atau nun taukid mubasyirah. Nah, ini fi'il mabni yang ketiga. Nah, sekarang kita urai ya. Apa itu fi'il mudhari yang dihubungi oleh nun niswah? Nah, yaitu fi'il mudhari yang di akhirnya ada nun niswah atau yang disebut juga dengan nun jamak
inas. Ya, nun jamak inas. Nah, apa itu nun niswah? Yaitu nun yang menunjukkan banyak perempuan. Nah, biasanya dia ada di jamak jamak ghaibah. Kalau kita tasrifkan fi'il mudhari itu, pas di jamak ghaibah itu di akhirnya ada nun niswah. Nah, misalnya kita coba yadribu. Yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, yadribna. Nah, yadribna. Di akhirnya ada nun ya. Nah, nun yang di akhir yadribna itu, nah itu disebut dengan nun niswah. Nah, perlu nggak kita munculkan tasrifannya ya? Sebentar. Oh, ini fi'il madhi. Supaya lebih paham ya. Nah, di sini ya. Oke, kalau kita nasrif fi'il mudhari biasanya gimana, Bapak Ibu? Yadribu, terus yadribani, terus yadribuna. Oke, ini normal ya. Nah, terus tadribu, tadribani. Nah, di sini apa? Yadribna. Nah, ini. Ya, yadribna. Yadribna ini di akhirnya kan ada nun ya. Yadribna. Nah, nun yang di akhir yadribna ini namanya nun niswah. Ya, nun niswah atau nun jama'i inas. Oke. Nah, apa itu nun jama' inas? Nun yang menunjukkan banyak perempuan. Apa arti yadribna, Bapak Ibu? Mereka banyak perempuan sedang memukul ya, sedang memukul. Yadribna. Oke, kita lanjut. Tadribu, tadribani, tadribuna. Ya, terus di sini tadribina, tadribani, tadribna. Nah, di sini ada nun lagi. Ya, tadribna. Nah, apakah di sini ada nun jama' inas, Bapak Ibu? Ya. Ada, yaitu nun yang di akhir ini. Nah, namanya nun jama' inas atau nun niswah. Oke, kalau di sini adribu, nadribu. Nah, yang fi'il mudhari ketika dia dihubungi oleh nun jama' inas atau nun niswah ini, maka hukumnya berubah menjadi mabni sukun. Ya, mabni sukun. Sekalipun nanti di awalnya ada huruf nasab ataupun huruf jazam. Nah, seperti itu. Kemarin kan kita sudah tahu ya, fi'il mudhari itu kan masuk golongan fi'il mu'rab. Ya kan? Yang mana variasinya kemarin ada 3. Ada fi'il mudhari sahih akhir, fi'il mudhari mu'tal akhir, kemudian af'alul khamsah atau fi'il yang 5. Nah, dikecualikan dari fi'il mudhari itu, yaitu ketika dia dihubungi oleh nun jama' inas atau nun niswah. Ketika fi'il mudhari dihubungi oleh nun niswah, maka statusnya berubah. Yang awalnya mu'rab menjadi mabni. Nah, gitu. Nah, itu yang disebut dengan fi'il mudhari yang dihubungi oleh nun niswah. Atau dihubungi oleh nun taukid mubasyirah. Nah, apa itu nun taukid mubasyirah? Nun taukid, ya, baik yang sakilah ataupun khafifah, yang bersambung dengan akhir dari fi'il mudhari. Nah, apa contohnya?
Yadribani. Nah, yadribu kita sambungkan dengan apa namanya? Dengan fiil dengan nun taukid sakilah yadribu menjadi Yadribanna. yadribanna. Yadriban dulu ya. Fiil mudhari nun taukid khafifah. Yadriban. 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 Nah, ini nun taukid sakilah. Kalau yang nun taukid khafifah sakilah? Yadribanna. Yadribanna. Nah, nun taukid yang bersambung langsung dengan akhir fi'il mudhari ini dia disebut juga dengan nun taukid mubasyirah. Ya, mubasyirah. Nah, ketika fi'il mudhari dihubungi oleh nun taukid mubasyirah, maka dia berubah menjadi mabni fatah. Ya, mabni fatah. Itu makanya bacaannya selalu yadriban atau yadribanna. Nah, seperti itu. Jadi kondisi fi'il mudhari yang mu'rab tadi itu dikecualikan. Ya, kapan dia menjadi mabni? Yaitu ketika dia dihubungi oleh nun jama' inath atau nun niswah, atau ketika dia dihubungi oleh nun taukid mubasyirah. Maka kondisinya menjadi mabni. Kalau dihubungi nun niswah, dia menjadi mabni apa, Pak? Mabni sukun. Ya, mabni sukun. Tapi kalau dihubungi oleh nun taukid mubasyirah, maka dia berubah menjadi mabni fatah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Ya, contohnya misalnya yadribna. Pertama, yadribna maktaban. Apa arti yadribna maktaban? Yadribna maktaban. Mereka banyak perempuan sedang memukul meja. Waduh, ini gawat sekali ya. Mereka memukul meja. Oke, yadribna. Gimana cara analisis yadribna? Posisinya fiil. Oke. Hukumnya? Nah, hukumnya mabni di sini, Pak ya. Tanda mabninya apa, Pak? Sukun. Nah, tanda mabninya sukun. Kenapa sukun? Alasannya karena dia fiil mudhari yang dihubungi oleh nun niswah. Nah, gitu jawabannya. Ya, karena dia fiil mudhari yang dihubungi oleh nun niswah. Oke, dia mabni sukun. Sekarang yadribanna maktaban. Apa artinya? Yadribanna maktaban. Pukulah. Nah, ini fi'il mudhari ya, yadribanna. Sedang memukul. Dia mana fa'ilnya, Bu? Huwa mustatir ya. Dia seorang laki-laki sedang memukul meja. Nah, itu. Dia seorang laki-laki telah memukul sedang memukul meja. Nah, sekarang yadribanna. Kalau kita analisis gimana? Yadribanna posisinya fiil. Hukumnya mabni. Oke. Tanda mabninya Fatah. Tanda mabninya fatah. Ya, tanda mabninya fatah. Kenapa fatah? Alasannya karena karena dia fiil mudhari yang dihubungi oleh nun taukid. Nah, nun taukid mubasyirah. Mubasyirah ini umum ya, baik untuk sakilah ataupun khafifah. Nah, gitu. Karena dia fi'il mudhari yang dihubungi oleh
dihubungi. Kelebihan. Oleh nun taukid mubasyarah. Nah, seperti itu cara ngi'rabnya. Nah, sama juga yadriban maktaban. Apa arti yadriban maktaban? Dia seorang laki-laki sedang memukul meja, sama aja ya. Tapi kekuatan taukidnya di bawah yadriban. Karena kalau yadribanna nun taukid sakila, kalau yadriban nun taukid khafifah. Berarti sama ini cara analisisnya. Nah, gitu. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi yadribna ya, dia selalu mabni sukun. Sekalipun sebelumnya kita tambahkan lam. Nah, misalnya gini ya. Nah, misalnya kita tambahkan lam. Apa bacaannya? Lam yadribna. Lam yadribna atau lam yadribna-nya sukun. Nah, tidak mengalami perubahan karena dia mabni. Atau kita masukkan lan. Apakah dia mengalami perubahan? Lan? Tidak juga karena dia mabni, dihubungi oleh nun niswah. Nah, seperti itu. Berarti selesai sudah bahasan kita tentang fiil mabni. Ya. Jadi kita simpulkan lagi, fiil mabni itu ada berapa, Bapak Ibu? 3. Ya, ada fiil madhi, kemudian ada fiil mudhari', kemudian ada ada fiil amar ya, fiil madhi, fiil amar, kemudian yang ketiga fiil mudhari' yang dihubungi oleh nun niswah atau nun taukid mubasyarah. Nah, seperti itu ya. Kira-kira ada yang ragu atau ada pertanyaan sampai di sini? Silakan, Bapak Ibu. Nah, belum ya? Belum ada. Oke. Nah, sekarang review singkat saja sesi yang ke-8 tentang haraf. Nah, haraf ini nggak susah. Haraf apa namanya? Yang susah itu harafnya ngafalinnya. Karena anggotanya banyak ya. Nah, yang penting Bapak Ibu tahu jenisnya dan fungsinya. Nah, itu sudah cukup kalau haraf. Oke. Seperti yang kita ketahui pertama dulu, bahwa unsur kalam itu kan ada 3 ya. Ada isim, ada fiil, dan ada haraf. Yang isim sudah selesai. Jenisnya banyak. Ada mu'rab, ada mabni. Mu'rab ada 10, kemudian mabni ada 8. Ada 6. Ada 6 ya. Oke. Kemudian fiil. Fiil juga sudah. Fiil secara umum ada 2. Ada mu'rab, ada mabni. Mu'rab ada berapa, Pak? 3. Ada 3. Mudhari' sahih akhir, mudhari' mu'tal akhir, dan fiil yang 5. Kemudian kalau yang mabni ada berapa barusan? 3. Ada fiil madhi, fiil amar, dan fiil mudhari' yang dihubungi oleh nun niswah dan nun taukid mubasyarah. Nah, sekarang kita sampai di penghujung, yaitu haraf, yang dalam bahasa kitanya disebut juga dengan kata penghubung. Nah, apa itu haraf? Ya, haraf itu adalah kalimat yang tidak punya makna sendiri. Ya, kecuali ketika dia dihubungkan dengan kata setelahnya. Nah, jadi haraf dia tidak akan mempunyai makna apapun. Nah, di sini saya bilang makna, bukan terjemahan ya. Kalau terjemahan dia punya. Misalnya fi. Apa terjemahan fi? Di ya. Fi atau di dalam atau pada. Nah, dia punya terjemahan, tapi kalau dia sendiri dia tidak punya makna. Apa maknanya fi? Nggak ada. Ya. Tapi kalau kita hubungkan dengan kata setelahnya, misalnya fil masjidi,
Kira-kira maknanya apa fi di sini, Bapak Ibu? Di dalam. Nah, keterangan tempat. Ya kan? Di masjid. Ya kan? Di masjid. Berarti dia mengandung makna menunjukkan tempat. Nah, itu. Karena kalau dia sendirian, itu nggak dipahami. Orang nggak bisa paham. Apa maknanya fi? Di dalam. Apa maksudnya di dalam? Ya kan? Nah, begitu juga dengan lam. Apa makna lam? Terjemahannya tidak atau belum. Belum. Ya. Dia tidak akan mengandung makna kecuali kalau dia disambungkan dengan fiil mudhari setelahnya. Misal, lam asyrab. Ya, lam asyrab. Apa makna lam asyrab? Saya belum minum. Nah, artinya dia menunjukkan kondisi atau keterangan kondisi ya, yaitu kondisi orang yang belum minum. Nah, jadi haraf itu dia baru bermakna kalau sudah disambungkan dengan kata setelahnya. Nah, berbeda dengan fiil dan isim yang pembahagiannya ada dua, ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Khusus untuk haraf itu semuanya adalah mabni. Nah, jadi lebih gampang dia. Karena pembahagiannya hanya ada satu saja, yaitu mabni. Semua haraf, apapun bentuknya, itu selalu mabni. Ya, selalu mabni, tidak mengalami perubahan akhir. Nah, misalnya lam. Nah, sampai hari kiamat nanti lam ini akhirnya selalu sukun. Kemudian li, nah, juga mabni kasroh dia. Rubba, mabni fatah. Hal, mabni sukun. Munzu, mabni dhammah. Nah, selalu seperti itu. Ya, insya Allah dia tidak akan berubah. Nah, itulah yang disebut dengan haraf yang mabni. Nah, sekarang baru kita masuk ke jenis-jenis haraf. Nah, secara umum haraf ini ada 3 nanti Pak ya. Ada huruf yang mukhtas bil ismi. Nah, ini dia. Di video sudah saya jelaskan ya, mukhtas bil ismi. Apa itu mukhtas bil ismi? Huruf-huruf yang hanya bisa masuk ke kalimat isim. Nah, itu namanya mukhtas bil ismi. Artinya, setelah huruf-huruf mukhtas bil ismi ini wajib isim. Ya, tidak bisa fiil dan juga tidak bisa harf. Nah, apa saja huruf yang masuk mukhtas bil ismi? Nah, di sini ada 4 ya. Ada huruf jar, ada huruf qasam, ada huruf nida, kemudian yang keempat ada huruf istitsna. Nah, ini sudah pernah dengar Bapak Ibu istitsna? Kalau huruf yang 3 ini sudah kayaknya ya. Kalau yang 3 ini kan kita bahas di ciri-ciri isim dulu. Masih ingat? Ciri-ciri isim dulu kan bisa didahului oleh huruf jar. Ya kan? Kemudian bisa didahului oleh huruf qasam. Oke. Kemudian bisa didahului oleh huruf nida. Nah, dulu kan sudah Pak ya. Nah, 3 ini ya, huruf jar itu jumlahnya 20. Ya, jumlahnya ada 20. Nah, dulu sudah saya sebutkan atau belum ya? Belum ya, Pak ya? Sudah ditulis. 20 udah. 20 sudah ya, Bu ya? Kalau nggak salah sudah. Oke, tapi kalau buat mengingat boleh ya. Min, ila, hatta, khola, ada, kemudian hasya, kemudian min ila hatta, khola, ada, hasya, fi, an, ala, fi, an, ala, oke, terus mundur, rubba, oke, terus apa Bu? Mundur rubba, li, kai, wa, ta, ka,
bi la'alla ala mata. Nah, itu ya. Ini perlu perlu dilatih terus ini. Min ila hatta khala ada hasya fi an ala mud mundu rubba li kai wata kabi la'alla mata. Oke, nah ini semuanya disebut dengan huruf jar. Ya, huruf jar. Dan setelahnya itu pasti isim. Nah, oke. Kita ulang lagi lah supaya lebih lancar ya. Kalau saya nyebutnya 3-3. Ya, min ila hatta khala ada hasya fi an ala mud mundu rubba li kai wata. Nah, yang ini 4 sekaligus. Li kai wata kabi la'alla mata. Oke. Hafal ini Bapak Ibu? Nah, insya Allah Pak ya. Oke, kita ulang. 1, 2, 3. Min ila hatta Oke. ada khasa ada Oke. Fi an ala mundu rubba ya. Li kaywata kabi la'alla mata. Nah, ini semuanya disebut dengan huruf jar. Nah, min artinya apa dulu? Dari ya. Ila kepada atau ke atau kepada. Oke, terus hatta hingga atau sehingga. Oke, khala selain. Kalau ada selain juga hasya selain. Nah, sama ya. Nah, 3 huruf ini sama artinya. Khala ada hasya selain. Fi di atau pada. Oke. An tentang. Ya, tentang atau dari. Ala di atas. Mul sejak. Ya. Kalau mundu semenjak. Nah, sama hampir mirip itu ya. Semenjak. Oke, terus rubba amat banyak. Nah, amat banyak atau amat sedikit. Tergantung nanti konteks kalimatnya ya. Oke, rubba. Kemudian li. Untuk atau bagi. Ya, bisa juga karena. Lillahi ta'ala. Karena Allah ta'ala. Bisa juga. Untuk, bagi, atau karena. Kai. Supaya. Atau agar. Wow. Demi. Nah, wow di sini demi sumpah ya Pak ya. Karena huruf jar ini sebahagiannya masuk juga huruf qasam. Nah, jadi wow di sini artinya demi. Kita demi juga sama. Ka seperti. Oke. Seperti terus bi dengan la'alla Agar supaya. Mudah-mudahan ya. Mata kapan. Seperti itu. Nah, ini wajib hafal ini Bapak Ibu. Karena ini huruf jar termasuk huruf yang sering muncul dalam teks Arab. Baik di Quran ataupun di hadis, nah ini pasti ada. Ya. Nah, huruf jar namanya. Nah, min ilahata khala ada hasya fi an ala mudmunduruba li kaywata kabila alla mata. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua huruf qasam, huruf yang digunakan untuk bersumpah. Nah, hurufnya dulu ada berapa? Ada 3 ya. Ada waw, ada ba, kemudian ada ta. Nah, apa arti waw di sini? Waw artinya demi ya, sama semua artinya ini. Ba-nya juga demi, kemudian ta-nya juga demi. Nah, sama semua. Nah, huruf qasam ini sebenarnya masuk golongan huruf jar juga. Ya, tapi maknanya khusus digunakan untuk bersumpah. Nah, itu makanya dia dikasih nama khusus yaitu huruf qasam. Ya, huruf qasam.
Oke, ini yang kedua. Terus yang ketiga ada namanya huruf nida. Ya, huruf nida. Apa itu huruf nida, Bapak Ibu? Untuk memanggil. Nah, huruf yang digunakan untuk manggil orang ya. Ya. Untuk manggil orang atau manggil ya manggil orang. Ya. Untuk manggil orang. Nah, yang mana jumlah hurufnya ada 7. Nah, ini dulu belum saya sebutkan ya. Yang sudah itu baru ya sepertinya. Nah, apa saja huruf nida yang 7? Nah, yang pertama itu ya, kemudian a, kemudian I, kemudian a, kemudian aya, haya, wa. Nah, 7-7-nya sebenarnya mempunyai makna yang sama, yaitu wahai ya. Nah, cuma bedanya adalah penggunaan saja. Kalau ya, ini digunakan untuk panggilan jauh dan dekat. Nah, jadi kalau kita manggil orang jauh boleh dengan ya, boleh juga yang dekat dengan ya. Orang dekat ataupun orang jauh bisa dua-duanya. Nah, itu makanya ya ini praktis ya. Boleh jauh dan boleh dekat. Nah, ini yang sering digunakan. Dekat sama saja. Ya, sama aja, Pak. Dan orang nggak perlu ngafal ya kalau ya ini. Jauh bisa, dekat juga bisa. Kemudian a dengan I. Nah, ini khusus dekat saja. Nah, misalnya orangnya 1 meter atau 2 meter di dekat kita misalnya. Nah, kita boleh menggunakan a atau I. Tapi kalau orangnya jauh, ya orangnya jauh, kita harus menggunakan nah ini a, aya ataupun haya. Nah, ini jauh. Itu makanya panjang ya. Panggilannya agak panjang. A, aya sama haya. Oke. Kemudian wa. Nah, kalau wa ini adalah panggilan untuk minta tolong. Nah, ini biasanya orang yang di keramaian atau di hutan misalnya. Nah, dia minta tolong. Nah, itu teriakan wa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini huruf nida. Oke. Masih ingat dulu harkat sesudah huruf nida? Gimana bacaannya, Pak? Kalau satu kata gimana? Kata. Nah, kalau yang sesudah misalnya ya, kalau yang sesudahnya satu kata, misalnya seperti ini, Ya, maka bacaannya adalah ya Muhammadu. Ya, dhammah tanpa tanwin. ya Ibrahim. Siapapun, misalnya siapa lagi? Ya Adam. Ya Zai. Nah, ya Zai apa ini? Ya Zaidun atau Zaidu saja? Zaidu. Zaidu atau Adam. Adamu. Ini kalau satu kata. Tapi kalau dua kata ya. Patahkan yang Nah, kata pertamanya kita fatahkan. Ya. Ya Abdallah. Nah, kata keduanya kita jerkan. Nah, ya Abdallahi. Nah, abda, nah nanti nama posisinya adalah sebagai munada. Nah, nanti kita akan dalami ini lagi di bab munada, bab isim-isim yang nasab. Tapi sekedar pengetahuan, abda ini kalau kita analisis posisinya sebagai munada. Ya, apa itu munada? Kata yang diseru. Nah, itu namanya munada. Sekaligus dia menjadi mudhaf dari Allah. Nah, Allahi sebagai mudhafun ilaih. Nah, kalau kita analisis ya. Nah, misalnya kita analisis huruf ya-nya misalnya Bapak Ibu. Nah, khusus untuk haraf kemarin apa? Cara analisisnya dengan JFH ya. Nah, berarti ya. Gimana cara analisisnya? Jenisnya huruf nida ya. Kemudian fungsinya apa, Bu? untuk memanggil. Memanggil seseorang. Oke. Terus hukumnya ya.
Apa hukumnya? Mabni? Oh, mabni fathah. Dia mabni fathah. Mabni fathah atau mabni sukun? Oh, sukun mungkin. Mabni sukun ya, karena akhirnya adalah alif. Alif. Sehingga mabni sukun. Tapi kalau abda, gimana cara analisis abda? Pakai JFH atau pakai PHTA, Bu? Pakai PHTA. Ya, abda itu posisinya namanya munada. Hukumnya nasab. Ya. Kemudian tanda nasabnya fathah. Alasannya isim mufrad. Nah, seperti ini. Ya, munada. Jadi yang nasab itu sebenarnya bukan hanya maf'ul bih saja. Tapi nanti ada beberapa yang lain. Salah satunya adalah munada. Oke. Allahi sebagai apa, Bu? Allahi. Mudhofun ilaih. Allahi sebagai mudhofun ilaih. Hukumnya jer, tanda jernya kasroh, alasannya isim mufrad. Atau isim mufrad. Nah, seperti itu. Nah, insya Allah nanti kalau bab munada kita jelaskan rinciannya. Insya Allah. Oke, terus yang terakhir ya. Oh iya, silakan. Ya ayyuha itu gimana kalau ada tambahan ayyuha itu? Oh iya, baik. Bagaimana dengan ya ayyuha? Ya ayyuha, ya ayyuhan nas misalnya, Ibu ya. Oke. Nah, ya ayyuha ini adalah kata yang digunakan kalau munada yang kita panggil itu beralif lam. Ya. Jadi hukum asal munada itu tidak boleh beralif lam. Itu hukum asalnya. Ya, sehingga di sini nggak boleh kita sebut yal Muhammad, nggak bisa. Atau ya al Abdullah, atau ya misalnya siapa yang beralif lam, nggak bisa. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya yang akan kita panggil itu ya dia sudah beralif lam, mau nggak mau harus kita panggil seperti itu gitu. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan menambahkan ayyuha di di sebelum kata tersebut. Nah, jadi ayyuha di sini yang menjadi munadanya adalah ayyunya, Bu. Ya, yang menjadi munadanya adalah ayyu. Kemudian haknya ini adalah huruf tambih namanya. Ya, huruf tambih. Kemudian an-nasunya itu sebagai badal dari ayyu. Ini istilahnya baru semua mungkin ya. Nah, nanti pas di babnya nanti insya Allah kita jelaskan lebih lanjut, Bu. Tapi yang jelas ayyuha ini harus kita tambahkan kalau kita memanggil kalimat yang ada alif lamnya. Alif lam. Nah, gitu. Ayatuha juga sama. Ayatuha. Ayatuha itu kalau dia muannas kata setelahnya. Oh iya. Nah, gitu. Kalau ya ayatuha itu kalau muannas ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah ya. Nah, ayatuha kenapa ayatuha? Karena yang dipanggil itu muannas. Nah, jadi nafsu ini dia dianggap muannas, Bu. Ya, dia dihukumi muannas. Ya, bukan karena naat. Ya, karena naatnya muannas ini. Oh. Nah, sehingga dia dihukumi muannas. Tapi kalau yang dipanggil itu mudzakkar, maka kita menggunakan ayyuha. Nah, itu bedanya. Kalau ayyuha untuk mudzakkar, kalau ayyatuha untuk muannas. Nah, kalau untuk analisisnya di sini agak ada yang baru. Kalau saya sebutkan nanti sebagian ada yang bingung ya. Nah, jadi cukup sementara itu paham kalau ayyuha untuk mudzakkar ya, kalau ayyatuha untuk muannas. Nah, gitu ya, Bu ya. Ya, makasih Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Oke. Kemudian yang terakhir bahagian dari huruf yang mukhtas bil ismi adalah huruf
istisna namanya. Nah, apa itu huruf istisna? Yaitu huruf yang berfungsi mengecualikan sesuatu dari komunitasnya. Nah, itu namanya huruf istisna. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi huruf istisna ini di bab mustatsna. Nah, mustasna itu adalah teman-teman dari maf'ul bih, yang mana dia harus dibaca nasab. Nah, nanti kita bahas itu. Nah, apa saja huruf istisna? Nah, hurufnya ada 8 ya. Nah, ini dia. Illa, ghairu, siwa, suwa, sawa, khala, ada, hasya. Nah, di sini ada khala, ada hasya juga. Tapi khala, ada hasya yang berposisi sebagai huruf istisna. Oke, kita baca bersama mungkin Bapak Ibu. Illa, 1, 2, 3. Illa, ghairu, siwa, suwa, sawa, khala, ada, hasya. Nah, illa, ghairu, siwa, suwa, sawa, khala, ada, hasya. Nah, ini semuanya disebut dengan huruf istisna. Ya, huruf istisna. Misalnya seperti ini. Ja'al qaumu illa, gini. Ya, ja'al qaumu illa bakron. Nah, illa bakron. Oke. Di sini ada illa. Apa ini illa, Bapak Ibu? Huruf istisna. Huruf istisna. Jadi kalau kita analisis, illa itu posisi PHT atau JFH? JFH. Nah, JFH. Jenisnya huruf istisna. Oke, fungsinya mengecualikan. Mengecualikan. Ya, mengecualikan sesuatu dari komunitasnya. Nah, oke. Terus hukumnya mabni apa dia? Mabni sukun. Mabni sukun ya, karena akhirnya alif. Nah, oke. Nah, ini illa, cara menganalisis illa. Kemudian bakron jadi apa dia bakron? Nah, bakron ini namanya nanti mustatsna. Ya, nanti kita akan bahas. Kalau kita analisis jadinya seperti ini, posisinya mustatsna. Hukumnya nasab. Tanda nasabnya fathah. Alasannya isim mufrad. Nah, karena dia isim mufrad. Nah, apa itu mustasna? Mustasna itu adalah kata yang dikecualikan. Nah, jadi setiap kata yang sesudah illa, nah itu namanya nanti mustasna. Dan hukumnya nasab. Nah, seperti itu, Bu ya. Nanti ada rinciannya. Ini hanya sebatas contoh untuk ini aja, contoh supaya kita ingat kalau illa ini adalah huruf istisna. Oke, ini pembagian yang pertama, huruf yang mukhtas bil ismi. Kemudian yang kedua, ada namanya huruf yang mukhtas bil fi'li. Ya, apa itu mukhtas bil fi'li? Huruf yang dia hanya bisa masuk ke fi'il saja. Ya, dia hanya bisa masuk ke fi'il. Dan fi'ilnya juga hanya fi'il mudhari'. Nah, itu namanya huruf yang mukhtas dengan fi'il. Nah, ada berapa huruf yang mukhtas dengan fi'il? Nah, hurufnya ada 2. Yang pertama huruf nasab. Kemudian yang kedua ada huruf jazam. Nah, jadi 2 ini saja ya Pak ya. Ada huruf nasab, kemudian ada huruf jazam. Nah, huruf nasab yang sering kita contohkan biasanya apa? Lan ya, lan. Nah, ternyata lan ini punya 9 teman.
Nah, ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita sebutkan. Kita baca bersama dulu ya, supaya nanti kalau ketemu kita tahu kalau dia huruf nasab. Oke, 1, 2, 3. An, lan, idan, kai, lam kai. Nah, ini lam kai ya, lam kai. Kemudian lam juhud. Oke, hatta, fa, wa, au. Nah, fa, wa, au. Nah, biasanya saya ngafalnya juga 3-3. An, lan, idan, kai, lam juhud, hatta, fa, wa, au. 3-3 ya. An, lan, idan, kai, lam juhud, hatta, fa, wa, au. Oke, kita ulang Bapak Ibu. 1, 2, 3. An, lan, idan, kai, lam juhud, lam juhud, hatta, fa, wa, au. Hatta fa wa au. Nah, hatta, fa, wa, au. Nah, ini semuanya disebut dengan huruf nasab. Oke, nah terjemahnya sudah ada di sini ya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa baca ulang lagi terjemahannya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya huruf jazam. Nah, huruf jazam. Yang biasa kita contohkan apa, Pak? Lam. Lam. Ya, lam. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ternyata lam ini punya 17 teman yang lain. Nah, jadi kalau ketemu dengan teman-temannya, nah itu tugasnya sama dengan lam. Nah, sekarang kita baca ya. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Lam, lama, alam, alamma, lamul amri wad du'a, lamun nahyi wad du'a, in, ma, man, mahma, idma, ayun, mata, ayyana, aynama, anna, kaifama, haitsuma, idzan. Nah, itu ya. Nah, jumlahnya ada 18 ini. Tapi kalau ditambah idzan yang terakhir 19 jadinya. Nah, khusus idzan yang terakhir ini dia hanya ada di syair-syair Arab saja. Jadi kalau di kalimat biasa, misalnya kalimat seperti Al-Qur'an atau kalimat-kalimat yang kita bahasakan dalam bahasa Arab sehari-hari, nah idzan ini nggak digunakan. Dia hanya ada di syair ya, di syair bahasa Arab saja. Oke, kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Lam, lama, alam, alamma, lamul amri wad du'a, lamun nahyi wad du'a, in, ma, man, mahma, idma, ayun, mata, ayyana, aynama, anna, kaifama, haitsuma, dan idzan. Oke. Nanti kalau bisa ini dihafalkan semua Bapak Ibu ya. Jadi huruf jar tadi, huruf qasam, huruf nida, kemudian huruf istisna, kemudian selanjutnya huruf nasab. Nah, sekarang huruf jazam. Ya, huruf jazam. Nah, kalau bisa dihafalkan semua. Kenapa harus dihafalkan? Karena kalau Bapak Ibu tahu misalnya lam ini huruf jazam. Ya. Apa tugas lam? Menjazamkan akhir dari fi'il mudhari. Taruhlah misalnya Bapak Ibu tahu kalau lam ini huruf jazam. Tapi kalau ketemu dengan teman-temannya yang lain, nanti kalau nggak kenal, ya, nggak tahu kalau dia masuk huruf jazam, otomatis kita nggak tahu membaca kalimat setelahnya. Apakah dia sukun, jazamkah, atau nasab. Nah, itu makanya menghafalkan huruf ini sangat penting ya. Karena dengan hafal huruf ini Bapak Ibu akan menguasai banyak bacaan. Karena huruf-huruf ini kan tersebar di teks-teks Arab kan.
Kalau Bapak Ibu hafal dengan haraf ini, nah otomatis nanti kalau ketemu dengan teks yang ada hurufnya, Bapak Ibu bisa membaca kata setelahnya. Nah, itu makanya saya bilang di awal, pembahasan haraf ini gampang. Yang susah itu apanya? Ngafalinnya. Ngafalin huruf-hurufnya. Ya, Ini Ustaz, ngafalin. saya mau nanya ya. Ya, Itu silakan, kan Bu. maknanya kan banyak yang sama, banyak Ya. yang kembar ya, tapi hurufnya tuh berbeda-beda. Apakah menempatkan kalimatnya tuh khusus atau sama aja gitu? Oh ya, baik. Di sini Kayak ada yang cer, kosam gitu, ya. ya, oke. Sama, Yang sama hurufnya maksudnya, Bu ya? sama maknanya, tapi hurufnya berbeda. Oh gitu, ya. Iya, Misalnya, penempatan kalimatnya tuh apa khusus apa? oke, Apa? baik. Misalnya apa, Bu? Hatta misalnya ya. Selain kan banyak tuh, ada 3 Selain, ya selain. Nah, kalau untuk yang sama seperti ini, ya, hurufnya fungsinya sama, Bu, sama-sama menjarkan. Ya, boleh saja kita menggunakan salah satunya. Boleh saja. Nggak khusus gitu ya? Nggak khusus. Kalimatnya. Ini harus ini tempatnya. Kalimat ini harus huruf cernya ini, nggak khusus seperti itu ya? Boleh ambil salah Nggak satu khusus. gitu. Boleh ambil salah satu. Nah, karena maknanya sama semua ini. Khola, ada hasya. Jadi kalau di kalimat itu kita boleh menggunakan khola. Nah, misalnya gini. Kita contohkan ya. Misalnya, zahabal mudarrisun. Misalnya ila Makkah khola, misalnya khola, misalnya seperti ini. Kita baca Bapak Ibu. Kira-kira apa bacaannya? Zahabal mudarrisuna mudarrisuna ila Makkata khola Muhammadun. Khola ingat, kholanya huruf jer. Jer, Muhammadin. Nah, berarti khola Muhammadin. Nah, apakah khola ini bisa kita ganti dengan ada? Bisa ya? Bisa saja, Bu, nggak masalah. Karena khola ada ini maknanya sama. Kemudian, apakah ada ini bisa kita ganti dengan hasya? Boleh, nggak masalah. Nah, gitu. Hasya Muhammadin. Lalu yang huruf kosam itu, yang makna demi, apakah ada tingkatan itu juga tuh? Kalau untuk huruf kosam juga sama. Ini apapun yang kita gunakan maknanya sama, Bu. Walaupun yang sering digunakan itu hanya waw saja. Ya, kalau bi ini jarang, ini ta juga jarang. Ya, jarang. Yang sering yang digunakan di Quran itu waw saja. Misalnya wal asri. Ya, wal asri. Kemudian wal laili. Wad duha. Ya, demi waktu duha. Kemudian wal fajri. Nggak ada yang ini ya, yang bil fajri nggak ada. Iya. Jarang sekali. Tapi kalau seandainya diubah dengan bil fajar, bisa nggak, Bu? Bisa saja, cuma Quran itu kan nggak bisa kita ubah-ubah. Ya kan? Tapi kalau kita ubah dengan ini, sama nggak maknanya? Sama. Nah, gitu ya. Atau tal fajri. Tal fajri. Boleh nggak seperti ini? Boleh saja, cuma kedengarannya nggak ya, kedengarannya nggak biasa. Ya. Nggak biasa, Bu, ya, karena ya jarang digunakan. Nah, jarang digunakan. Tapi secara makna, kalaupun kita paksakan bunyinya seperti ini, nah maknanya sama. Nah, maknanya sama. Oke, bisa dipahami, Bu, ya? Ya. Paham. Saya kira ada tingkatan kayak tadi itu, enggak ya? Oh, enggak. Kalau di sini enggak ada, Bu. Ya. Oke. Nah, begitu juga dengan huruf nasab, ya, huruf jazam, nah itu sama juga. Kalau yang sama-sama itu hanya boleh kita gunakan
bersamaan. Ya. Oke. Yang terakhir sekarang yaitu huruf yang ghairu mukhtas. Ghairu mukhtas. Apa itu ghairu mukhtas? Huruf yang bisa masuk ke isim dan juga masuk ke fi'il. Nah, itu namanya huruf yang ghairu mukhtas. Ada berapa huruf yang ghairu mukhtas? Nah, itu hanya ada 2 saja. Yaitu huruf ataf dan huruf istifham. Nah, apa itu huruf ataf? Nah, huruf ataf ini adalah huruf penghubung atau konjungsi. Yang biasa kita contohkan itu adalah huruf waw. Masih ingat ya Bapak Ibu? Waw. Nah, contohnya seperti ini. Ja'a. Yang sering kita contohkan dulu. Ja'a Muhammadun wabakrun. Nah, wabakrun. Oke, ja'a Muhammadun wabakrun. Oke. Nah, waw ini dulu kita sebut sebagai apa? Huruf ataf. Ya, huruf ataf. Kalau ada huruf ataf, maka kata setelahnya disebut dengan ma'tuf. Oke. Sementara kata sebelumnya disebut dengan ma'tuf alaih. Nah, ini yang perlu diingat ya Bapak Ibu. Yang mana hukum ma'tuf ini harus sama dengan hukum ma'tuf alaih. Nah, wow. Nah, selama ini yang kita kenalkan baru wow, yang huruf ataf. Ternyata huruf ataf itu tidak hanya wow, ada juga yang lain. Nah, jumlahnya ada 10. Nah, sekarang kita baca dulu Bapak Ibu. Waw fasuma ya. 1, 2, 3. Wa fa summa au am imma balla lakin hatta. Nah, ya, ada 10. Waw fa summa au am imma balla lakin hatta. Nah, ini semuanya fungsinya sama-sama mengatofkan atau menghubungkan satu kata dengan kata yang lain. Nah, bukan hanya wow ternyata ya, tapi ada yang lain juga. Oke, nanti Bapak Ibu bisa hafalkan ini. Summa, ini kan juga banyak di Quran ya. Summa. Kemudian au. Saya kira huruf ataf ini sangat banyak ini. Dan kalau kita baca Quran, ya, kalau baca Quran, kalau nafas kita agak pendek, nah itu disarankan wakofnya itu sebelum huruf ataf. Ya, kemudian lanjutnya di mana? Lanjutnya di awal huruf ataf itu. Jadi nggak usah diulang ya Ustaz ya? Nah, boleh nggak diulang Bu, karena huruf ataf itu dia menghubungkan dengan kata sebelumnya. Nah, jadi nggak usah diulang sebenarnya. Tapi kalau diulang gimana? Ya nggak masalah juga. Nah, nanti kalau nafas kita pendek, kalau mundur lagi, ya nggak sampai lagi di ujungnya kan. Nah, jadi dengan adanya huruf ataf ini, kita bisa memotong-motong bacaan, sehingga dia nggak terlalu panjang. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ada namanya huruf istifham. Nah, huruf istifham ini huruf yang digunakan untuk bertanya. Ya. Nah, ini berbeda dengan isim istifham. Masih ingat Bapak Ibu? Ada huruf istifham, ada isim istifham. Kalau isim istifham kemarin apa saja? Masih ingat? Ada man, ada madza, ada kaifa, ada kam, limadza, kemudian ada apa lagi? Ada anna, kemudian ada min aina, dan lain-lain ya. Nah, itu semuanya disebut dengan isim istifham. Ya, jenis katanya isim. Nah, sekarang ada lagi namanya huruf istifham. Ya, apa saja huruf istifham itu? Ada 2. Ada hal, kemudian ada a. Ya, ada hal, ada a. Nah, hal ini artinya apakah?
Kalau A ini artinya apakah juga sama, tapi penggunaannya beda sedikit. Ya, kalau hal penggunaannya untuk pilihan jawaban na'am atau la. Misalnya, hal anta talibun. Apa artinya hal anta talib? Apakah kamu seorang siswa? Nah, jawabannya dua saja. Jawabannya na'am. Nah, na'am, saya siswa. Atau kalau bukan berarti la. Nah, itu kegunaan dari hal ya. Jawabannya dua, antara na'am dengan la. Tapi kalau A, nah ini tujuannya adalah untuk konfirmasi. Jawabannya bukan na'am atau la, tapi harus orangnya yang kita sebutkan. Contoh. A'indaka Muhammad am Bakrun. Nah, apa artinya ini? Apakah di samping kamu? A'indaka Muhammadun am Bakrun. Apakah di sampingmu itu Muhammad am Bakrun? Apakah si Bakar? Apakah yang di sampingmu itu Muhammad atau si Bakar? Jawabannya apa, Bu? Apakah boleh na'am atau la? Tidak. Nah, tidak. Kalau A ini jawabannya harus jelas. Berarti jawabannya Muhammad. Nah, di samping saya itu Muhammad, atau kalau enggak Nah, itu beda penggunaannya walaupun terjemahannya sama-sama apakah. Nah, sampai di sini ya. Nah, ini jenis dari huruf yang ghairu mukhtas. Yang mana dia bisa masuk ke isim dan juga bisa masuk ke fi'il. Nah, jadi pesan saya untuk pembahasan huruf, Bapak Ibu ini agak berjuang sedikit, ya, agak berjuang sedikit menghafalkan huruf-huruf ini, ya, karena kegunaannya sangat banyak ini. Semua huruf ini pasti ada di satu lembar Al-Quran, pasti ada. Nah, jadi mau nggak mau kita harus hafalkan. Nah, ini yang nggak bisa kita hindari ya. Nah, insya Allah dengan menghafalkan huruf ini kita akan banyak dapat kaedah ketika membaca teks Arab. Insya Allah. Oke. Nah, ini hasil akhir dari pembahasan kita tentang isim, fi'il, dan haraf. Nah, 2 bulan ini kita belajarnya dikit doang, Bu. Itu belajar tentang rincian isim, fi'il, dan haraf. Nah, kalau Bapak Ibu kuasai 3 hal ini sampai yang terakhir malam ini, insya Allah kedepannya gampang. Nah, jadi untuk itu kalau ada yang ragu sampai pembahasan yang terakhir ini, nah silakan nanti ditanyakan di grup. Jangan sampai pembahasan yang 3 ini ada yang ragu, karena akibatnya nanti kedepannya susah. Ya, kedepannya susah. Jadi kalau ada yang ragu silakan tanyakan saja apapun. Ya, nggak usah malu, silakan tanyakan. Insya Allah nanti saya jawab ya. Kalau ada ilmunya kita jawab. Oke. Karena sekarang sudah jam 10 ya, kita akhiri dulu. Kalau nanti ada pertanyaan boleh langsung di grup ya, Bapak Ibu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu. Ya, Pak. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Suheng. Kita tutup dulu Pak.